Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, rezeki harus diundang, bukan dikejar. Adalah sebuah kalimat yang bila dipandang dengan mata lahir, tampak seperti nasihat biasa. Namun bila direnungi dengan mata batin dalam jalan makrifat hikmah, ia menjelma menjadi samudra rahasia yang tak bertepi. Sebab kebanyakan manusia hidup dalam kelelahan yang tidak pernah selesai, karena mereka menyangka bahwa rezeki berada di ujung kegelisahan. Padahal seringkali ia justru lahir dari ketenangan. Manusia berlari dari pagi hingga malam, mengikis umur demi umur, memeras tenaga demi setetes dunia, lalu pulang dengan dada yang tetap kosong. Mereka menyangka bahwa semakin cepat kaki melangkah, maka semakin dekat rezeki menghampiri. Padahal yang menentukan bukan cepatnya langkah, melainkan siapa yang menggenggam takdir langkah itu. Sebab rezeki bukan anak kandung dari kecerdasan manusia, bukan pula hasil mutlak dari kuatnya usaha, melainkan cahaya pemberian Allah yang turun kepada siapa saja yang dikehendakinya, melalui jalan-jalan yang seringkali tidak mampu dijangkau oleh logika manusia. Maka orang-orang yang mengenal hikmah memahami bahwa tugas seorang hamba hanyalah mengetuk pintu langit dengan adab terbaik. Sedangkan membuka pintu rezeki adalah urusan Allah semata. Betapa banyak manusia yang mengejar dunia, seperti orang kehausan mengejar bayang-bayang air di padang pasir. Semakin dikejar semakin jauh, semakin digenggam, semakin menimbulkan takut kehilangan. Hatinya penuh cemas, tidurnya dipenuhi perhitungan, lisannya sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Hingga tanpa sadar, ia menjadikan dunia sebagai kiblat batin yang diam-diam disembah. Padahal, dunia itu ibarat kupu-kupu. Semakin engkau kejar, ia akan semakin menjauh. Tetapi ketika engkau menenangkan dirimu dan memperindah taman jiwamu, ia akan datang hinggap tanpa dipaksa. Demikian pula rezeki, ia lebih mudah mendatangi hati yang lapang daripada dada yang sempit oleh ketamakan. Sebab dalam pandangan makrifat, rezeki bukan sekadar apa yang masuk ke kantongmu, melainkan apa yang membuat hatimu tenang ketika engkau menerimanya. Ada orang yang hartanya sedikit, tetapi hidupnya penuh cahaya. Makan seadanya, namun tidurnya nyenyak. Pakaiannya sederhana, tetapi wajahnya teduh. Sebaliknya ada manusia yang hartanya melimpah seperti lautan, tetapi jiwanya kering seperti gurun yang kehilangan hujan. Sebab kekayaan tanpa keberkahan hanyalah angka yang memperbesar kecemasan. Allah berfirman, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ayat ini adalah pukulan lembut bagi hati yang terlalu takut miskin, bahwa sebelum engkau mengenal dunia, Allah telah mengenalmu. Sebelum engkau mampu menyebut namanya, Dia telah menyiapkan kehidupan bagimu di rahim ibumu. Bahkan, ketika engkau masih berupa segumpal darah yang tak memiliki daya, Allah telah mengalirkan makanan melalui tali kehidupan yang tak pernah engkau minta. Maka bagaimana mungkin setelah dewasa engkau meragukan jaminan Rob yang sejak awal tidak pernah meninggalkanmu? Ketakutan manusia terhadap rezeki sejatinya lahir karena ia lebih percaya pada pintu daripada pemilik pintu. Ia terlalu yakin kepada pekerjaannya, relasinya, usahanya, dan hartanya. Namun lupa bahwa semua itu hanyalah sebab kecil yang bergerak atas izin Allah. Ketika Allah berkehendak memberi, lautan pun dapat terbelah menjadi jalan. Dan ketika Allah menahan, 1000 pintu yang terbuka tetap tidak akan mampu memasukkan setetes pun rezeki ke dalam hidupmu. Mengundang rezeki berarti memperindah diri di hadapan Allah. Sebab rezeki memiliki rahasia rasa. Ia senang mendatangi hati yang bersih dari iri, dengki, sombong, dan rakus. Rezeki mencintai jiwa yang mudah bersyukur, ringan memberi, lembut kepada sesama.
dan tidak menjadikan dunia sebagai Tuhan kecil di dalam dada. Karena itu, para arif billah lebih sibuk memperbaiki hati daripada sekadar memperbanyak ambisi. Mereka tahu bahwa langit tidak hanya membuka rezeki karena kerja keras, tetapi juga karena kebersihan jiwa. Bukankah hujan turun ke bumi yang terbuka? Maka demikian pula rahmat Allah, ia turun ke hati yang tunduk. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka ketika seseorang membersihkan makanannya dari yang haram, menjaga lisannya dari dusta, menjaga pandangannya dari maksiat, memperbaiki adab kepada orang tua, memperbanyak istighfar di waktu malam, dan menolong sesama dengan tulus, sesungguhnya ia sedang menyalakan pelita dalam jiwanya yang akan menarik keberkahan turun dari langit. Orang-orang bijak berkata, rezeki yang paling sulit didapat bukan uang, melainkan hati yang merasa cukup. Sebab banyak manusia kaya namun terus merasa miskin, karena yang miskin bukan sakunya, melainkan jiwanya. Ia selalu merasa kurang, selalu takut kalah, selalu cemas tersaingi, sehingga hidupnya berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Padahal Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Inilah rahasia besar yang tidak dipahami banyak manusia, bahwa ketenangan adalah bentuk rezeki tertinggi. Sebab apa gunanya rumah megah bila hati tak pernah pulang kepada damai? Apa gunanya emas bertumpuk bila pikiran selalu gelisah? Apa gunanya jabatan tinggi bila jiwa terasa hampa? Orang yang paling kaya bukan yang paling banyak memiliki dunia, melainkan yang paling sedikit diperbudak olehnya. Maka, mengundang rezeki berarti mengundang kehadiran Allah di dalam hidup. Sebab ketika ia dekat, segala sesuatu menjadi cukup, dan ketika ia rida, sedikit menjadi luas. Dan ketika ia memberkahi, yang kecil dapat memberi manfaat sebesar gunung. Lihatlah para kekasih Allah, hidup mereka kadang sederhana, tetapi jejaknya menerangi zaman. Sebab keberkahan tidak diukur dari banyaknya angka, melainkan dari luasnya manfaat dan dalamnya ketenangan. Ada makanan sedikit, namun cukup untuk banyak orang, karena Allah meletakkan berkah di dalamnya. Ada harta banyak namun habis tanpa bekas, karena Allah mencabut keberkahannya. Maka, jangan hanya meminta rezeki yang banyak, tetapi mintalah rezeki yang diberkahi. Karena keberkahan adalah rahasia langit yang membuat sedikit terasa cukup, dan banyak terasa menenangkan. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini adalah cahaya bagi orang yang lelah mengejar dunia, bahwa ada jalan rezeki yang tidak lahir dari logika manusia. Ada pintu-pintu yang hanya dibuka oleh ketakwaan. Ada pertolongan yang hanya turun kepada hati yang berserah. Sebab dunia tunduk kepada kehendak Sang Pencipta, bukan kepada kecerdikan manusia semata. Maka, ketika seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah, seringkali Allah memperbaiki urusan dunianya tanpa ia sangka. Ketika ia menjaga sholatnya, Allah menjaga hidupnya. Ketika ia menjaga sujudnya, Allah menjaga martabatnya. Ketika ia menjaga kejujurannya, Allah menjaga rezekinya. Dan ketika ia menjaga tawakalnya, Allah menjaga hatinya dari kehinaan, meminta-minta kepada makhluk. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus membisikkan ke dalam hatiku, bahwa tidaklah satu jiwa akan mati, sampai sempurna rezekinya. Maka mengapa engkau begitu gelisah terhadap sesuatu yang sudah dijamin? Mengapa engkau begitu takut terhadap hari esok, seakan-akan Allah berhenti menjadi Rob setelah malam ini berlalu? Orang yang mengenal Allah akan tetap bekerja, sebab ikhtiar adalah adab kehambaan. Tetapi ia tidak membiarkan hatinya menjadi budak hasil. Ia berjalan di bumi dengan usaha terbaik,
namun jiwanya bersandar penuh ke langit. Ia menanam tanpa cemas berlebihan, sebab ia tahu yang menumbuhkan bukan tangannya melainkan Allah. Ia mengetuk pintu dunia seperlunya, tetapi tidak pernah melepaskan pegangan pada pintu langit. Karena ia sadar, manusia hanya mampu berusaha, sedangkan yang menentukan hasil hanyalah Allah semata. Dan pada akhirnya, rezeki itu bukan sesuatu yang harus diburu dengan nafsu yang membakar jiwa, tetapi sesuatu yang diundang dengan cahaya akhlak, dengan sujud yang panjang, dengan hati yang bersih, dengan istighfar yang basah oleh penyesalan, dengan sedekah yang tulus tanpa pamrih, dengan syukur yang tidak hanya di bibir, tetapi tumbuh menjadi cara hidup. Sebab langit tidak pernah tertutup bagi hamba yang tahu cara mengetuknya. Dan seringkali, ketika manusia berhenti menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya, justru dunia datang menghampiri dengan sendirinya. Bukan karena ia hebat, tetapi karena Allah melihat hatinya telah cukup dewasa untuk menerima nikmat tanpa melupakan Sang Pemberi nikmat.